Oke, selamat malam Viners. Kita IG Live. Malam ini, sebentar, saya tulis dulu ini ya. Pinjol. Nah, malam ini kita akan membahas tentang pinjaman online nih. Halo, selamat malam, selamat bergabung. Nah, jadi malam ini kita akan bahas tentang pinjaman online. Bahas utang lah pokoknya. Yang lagi hits banget nih, terutama ada kejadian-kejadian yang menarik nih akhir-akhir ini kan. Pinjam utang untuk main saham tuh. Luar biasa memang warga 62 ini ya. Tapi saya yakin di luar sana juga masih banyak sih yang seperti itu. Selamat malam Viners, selamat bergabung. Ini baru jam 7 tapi udah banyak juga nih yang gabung. Jadi pada malam hari ini kita akan bahas tentang pinjaman online nih, IG Live kali ini ya. Kita akan mengundang narasumber yang sebelumnya pernah juga kita undang ke sini, yaitu Mbak Erlina Juwita dari Cerdas Keuangan. Nah, kebetulan Mbak Erlinanya udah ada nih. Sebentar lagi kita akan undang. Saya ngecek dulu sebentar. Tadi saya udah naruh ini ya, judulnya udah kelihatan belum ya? Tadi udah ada di sini. Oke lah, nanti coba. Halo, selamat datang. Halo. Wave dulu. Nah, hidup pay later betul. Kakak Sela betul. Pay later luar biasa. Nanti kita akan bahas juga mengenai pay later deh, boleh. Tapi saya yakin semua tutup kuping. Hahaha, karena pay later memberikan kita kemudahan dalam melakukan pinjaman. Baik, selamat malam Viners. Selamat datang di Instagram Live. Kali ini sebelumnya terima kasih nih yang udah datang duluan. Yang belum makan malam mungkin silakan dulu makan malam dulu. Sambil nyemil-nyemil snack juga boleh sambil nonton. Jangan lupa siapin minum. Jangan lupa apa lagi? Untuk ke toilet dulu, kalau yang mau ke toilet jangan sampai ketinggalan ya. Silakan. Nah, itu barusan anak saya keluar masuk. Nggak apa-apa, biar seru. Oke, sudah siap ya semua. Jadi sekali lagi nih kita akan bahas lagi. Mudah-mudahan udah kelihatan ininya. Judulnya. Pada malam ini kita akan bahas tentang pinjaman online. Kawan atau lawan sih pinjaman online? Kita akan tahu nih. Sebenarnya pinjaman online ini baik nggak sih buat kita? Apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita manfaatkan dari sini, atau memang kalau nggak ada sesuatu yang bisa kita tarik manfaatnya, ya gimana cara menghindarinya gitu. Nah, kita akan undang narasumber kita, yaitu Mbak Erlina Juwita. Sebentar. Dari Cerdas Keuangan. Ini beliau ini sudah senior banget lah kalau di dunia perencanaan keuangan ya. Salah satu inspirasi saya juga nih untuk terjun ke dunia keuangan. Nah, barusan saya undang, mudah-mudahan nyampe nih undangannya, masih di kurir kayaknya, masih di motor. Halo. Sip. Halo, selamat malam Mbak Erlina. Malam. Suara saya Apa kabar Mbak? Sudah kedengeran? Tapi agak Jelas. sedikit sebentar. Jadi, coba diterusin aja dulu Mbak. Tadi ada sedikit putus-putus kayaknya. Tunggu. Ya. Kalau ini? Kita setting dulu. Kalau ini gimana? Ya, nah itu jelas clear. Oke. Mantap. Suara saya juga oke ya? Oke. Oke. Udah sip. Siap. Oke, apa kabar nih Mbak Elina? Baik, alhamdulillah. Gimana Mbak sejauh ini 2021 nih? Putus-putus kenapa ini? Sebentar, suara saya? Yang putus-putus yang mana nih? Aku apa suaranya iya? Ya, boleh. Boleh di komen yang putus-putus yang mana? Putus lagi suaranya. Nah, aman ya? Kalau di saya sih aman nih, Mbak Elina. Oh, berarti mungkin aman. koneksi sana ya? Aman. Okay. Aman kan? Malah kita aman. Kalau dari saya sih aman. Semoga aman. Semoga aman. Gimana Mbak 2021 nih, Januari ini? Kita kan sudah berjalan 26 hari nih sampai sekarang. 11 Januari udah lewat ya? Udah lewat itu. Januari efek gimana nih ke saham? Kok jebol terus? Waduh, iya 4 hari berturut-turut luar biasa itu. Kita diseret lagi ke angka 6.000 kayaknya. Udah terlalu jumawa mau tembus 6.500. Iya. Tiba-tiba tarik lagi. Mau narik lagi ke 6.000. Gimana kalau yang pinjem uang buat beli saham ya, terus sahamnya nyangkut gitu ya? Nah, itu dia yang mau saya tanya nih ke Mbak Erlina sebenarnya. Nasibnya mereka tuh seperti apa? Karena kan kita udah sering melihat beberapa hari ini yang
posting tentang itu, yang tentang, aduh tolong dong, Mm-mm. 170 juta ada 10 pinjaman online. Nah, Iya, itu tuh iya, yang akan mungkin kita kulik iya. sedikit lah tentang itu. Boleh, Bagaimana boleh, sih boleh. baiknya gitu kita bersikap terhadap itu. Iya, Nah, boleh. sebelumnya teman-teman, Mm. terima kasih sudah datang. Saya menyambut dulu ya Mbak, teman-teman yang udah Iya, bergabung juga nih. Selamat datang ke Instagram Live Fingram Indonesia bersama Cerdas Keuangan, kali ini oleh Mbak Erlina Juwita. Pada malam hari ini kita akan bahas soal pinjaman online nih, sesuai dengan iya, judul yang sudah saya kasih ya. betul. Nah, di sini mungkin Mbak Erlina boleh memperkenalkan diri dulu Mbak kepada teman-teman Mbak. Oke, halo, selamat malam teman-teman Fingram. Saya Erlina dari Cerdas Keuangan. Sebelumnya saya pernah kolaborasi juga sama Fingram nih. Kita kemarin Ya, membahas tentang apa ya? Kalau nggak salah itu tentang apa ya? pandemi ya Kayaknya sih juga kita lupa. membahas itu ya. Oh ini ya, financial strategi untuk Resesi ya. menghadapi resesi gitu ya. Iya, Nah, betul. Empat di resesi situ kan resesi. kita juga sempat bahas tuh ya masalah Hmm. tentang kalau mau main saham tapi nggak punya dana darurat gimana gitu. Nah, itu betul. Apakah aman atau bagaimana? Apalagi saat ini yang viral kemarin itu kan Hmm. minjam uang kemudian Hmm. beli saham, sahamnya nyangkut. Nah, Betul. itulah risikonya mesti kita ini ya, mesti kita hitung juga gitu. Iya, Jadi iya. tepat banget nih kalau hari ini kita bahas tentang pinjaman online nih karena memang marak banget. Kemudian juga update-nya juga banyak sekali gitu ya. Jadi sebenarnya nggak melulu pinjaman online itu menyulitkan kita. Sebenarnya Hmm. ada juga nilai plusnya. Tapi bagaimana nih cara Hmm. kita yang bijak untuk Ya, menghandle itu supaya kita nggak nah, kesulitan. nah Kita ya bahas itu menarik tuh. sekarang. Menarik Betul, tuh. betul. Menarik. Karena kan Mm-mm. selama ini stigmanya sudah benar-benar negatif gitu kan pinjaman online. Jadi Iya. udah banyak yang apa ya terjerat sampai kasusnya udah Iya, berkasus-kasus deh iya, iya, gitu. iya, iya. Itu. Nah, jadi kita akan Iya. di sini akan bahas juga nih tentang sisi positifnya ya, Mm-mm. apa yang bisa kita manfaatkan dari situ. Nah, tapi Boleh, sebelumnya boleh. eh, kalau dari pengertian pinjaman online itu sendiri sebenarnya Mm. apa sih Mbak bedanya dengan pinjaman-pinjaman biasa gitu, misalnya kita ngutang ke Kalau bank atau kita apa? kalau kita ngomongin pinjaman online itu kan berarti masuknya ke fintech ya, Hmm, ya hmm. kan? Apa nih Ya. bedanya fintech, pinjol sama peer-to-peer lending gitu ya? Kalau fintech itu sendiri Hmm, sebenarnya dia tuh fasilitas, ya. Dia tuh sebenarnya hmm. fasilitas. Oke. Jadi fasilitas yang diberikan saat ini dengan kemudahan digital dan Hmm, juga dengan kecanggihan teknologi untuk kita bisa meminjam secara online. Sebenarnya oke. fintech itu sendiri macam-macamnya tuh banyak banget, ada empat jenis. Hmm. Nah, Oh, ada pinjaman 4 ya. online tuh salah satunya gitu. Nah, kalau Hmm. kita bisa ulik lagi empat jenisnya itu adalah yang pertama, dia itu bentuknya seperti mobile mobile wallet. Ya tahu kan ya, mobile Oke. wallet yang seperti misalnya Doku, Ipaimu, Ya. Kartuku, OVO kayak gitu-gitu tuh. Itu masuk Hmm. jenis fintech yang pertama. Terus yang kedua adalah e-aggregator. Nah, kalau e-aggregator ini dia tuh hanya mengolah data aja, hanya mengolah Hmm. data, kemudian dia hanya mungkin memberikan satu masukan gitu ya atau satu satu Hmm. saran dan lain sebagainya, jasa konsultasi seperti itulah. Nah, yang Oke. ketiga itu robo advisor. Robo advisor itu lebih Oke, ke Robo. financial planner tapi online kayak gitu. Oh, Nah, ada juga pinjol ya. itu masuk yang keempat. Pinjol itu masuk yang Hmm. keempat, namanya itu adalah sebenarnya online lending sih. Jadi pinjaman online Oh. kan. Sebenarnya Hmm. pinjaman kalau bisa dibilang bukan pinjaman online, pinjaman daring. Jadi pindar, Daring iya, betul bukan pintar pinjol. itu sih, betul. Nah, Iya, iya, pinjol itu iya. masuk masuk kategori yang keempat gitu. Jadi peer to Hmm. peer lending itu juga bisa masuk ke kategori yang keempat itu sendiri. Temennya pinjol Oke. itu salah satunya peer to peer lending gitu. Oke, ternyata ada Menarik sih 4 ini bicara. ya. Iya, Kita fintech bisa itu berarti sendiri. Jadi nyebutnya ya menyebutnya bukan iya pindar tadi ya atau piring nih bisa. piring Nggak apa? enak kalau piring. Pinjaman Pinjaman daring. apa? Dari bisa juga sih. Iya, iya bisa juga. Nanti kita coba submit ke orang-orang. Benar-benar. Oke, oke, menarik. Jadi dari 4 itu dia termasuk salah satu kategori kategori sendiri gitu ya untuk pinjaman Iya, online ini. betul Nah, dia betul. bedanya dengan kayak P2P lending, kayak ya P2P lending nggak biasanya yang paling dekat itu apa ya, Mbak ya? Kalau pinjaman online itu. Kalau peer to peer lending itu kan sebenarnya mirip-mirip ya. Tapi Hmm. secara spesifiknya tuh peer to peer lending tuh seperti
kita bisa meminjamkan juga ke orang lain. Jadi ada dua sisi nih, ada orang yang mau minjem duit sama ada orang yang mau meminjamkan duit gitu. Nah, si company peer-to-peer lending company ini ada di tengah-tengahnya gitu. Tapi kalau pinjaman online kan berarti kita minjem online ke perusahaan itu kan gitu. Bedanya sih di situ yang bisa saya cermati ya. Kayak gitu sih. Pernah pakai peer-to-peer lending atau pernah ini? Peer-to-peer saya pernah sih. Pernah ya? Sebagai pendana gitu, Iya, sebagai pendana kan. Pernah sebagai peminjam nggak? Belum yang minjem duit pernah? Oh. Alhamdulillah belum. Jangan. Artinya udah kepepet kayak gitu. Saya pernah coba-coba minjem online ya. Coba-coba pengen tahu gitu ya. Gimana sih ininya nih apa namanya? Iya, gimana sih dia cara kerjanya gitu ya. Ternyata mudah banget loh. Hitungannya tuh kalau kita minjem di bank itu kan bisa hitungannya bulan bahkan ya. Paling lama gitu ya atau bisa jadi berapa bulan. Tapi kalau si pinjol ini hitungannya nggak sampai sehari loh. Oh, cepet banget ya? Cepet banget. Dan asli cepet banget. Persyaratannya nggak perlu ada apa agunan kayak gitu, Mbak? Ada. Oh, agunan nggak. Dan dia kan non-bankable kan, ya kan? Karena dia itu bisa menyasar orang-orang yang memang nggak bisa pinjam melalui bank gitu loh. Jadi non-bankable istilahnya. Ya. Terus cirinya juga dia tuh kecil-kecil ininya ya. Jumlah pinjamannya tuh kecil-kecil dan cepat banget prosesnya. Nggak sampai satu jam bahkan. Bisa langsung cair itu. Iya, kenapa orang-orang itu lebih milih pinjol daripada daripada pinjaman ke bank gitu ya. Benar. Dan saya tuh hanya foto dengan KTP di sini gitu ya, selfie terus kirim. Bisa cair. Semudah itu. Semudah itu. Kalau pakai tapi harus langsung ya. Jadi artinya kita nggak bisa harus langsung, nggak bisa. Upload foto orang gitu yang nggak bisa. Pasti live. Masih ada ini sisi keamanannya di situ berarti ya. Di situ. Tapi ini juga sebenarnya jebakan juga ya buat kita yang memang hobi ini ya, hobi minjem ya. Kan bisa aja kan satu orang pinjam ke beberapa perusahaan pinjol. Iya, itu mungkin jumlahnya kecil-kecil ya. Mungkin jumlahnya kecil-kecil karena saya perhatikan jumlahnya paling kisarannya 500.000 sampai 2 juta gitu ya. Tapi kalau dia pinjamnya sampai ke 11 aplikasi, bayangin dong. Jumlahnya bisa berapa tuh? Nah, tagihan pas datang barengan gitu. Itu ya barengan udah selesai itu. Udah selesai tamat itu. Yang bayarinnya kemarin coba itu maksimal berapa, Mbak, di situ? Saya waktu itu pinjam 500.000. Oh, dia maksimalnya sendiri kalau di sana 500 juga atau? Enggak. Dia bisa sampai 2,5 juta. Oh, 2,5 juta. Oh, lumayan itu 2,5 juta sih. Iya, 2,5 juta kali 10 aja berapa tuh? 25 juta. Iya, 20 aja. Ya kan? Beli motor satu bisa. Nah, untuk peraturannya sendiri atau ininya cukup jelas nggak, Mbak, kira-kira di sana? Jadi kayak terms and condition bahwa nanti bunganya berapa, harus kembalikan kapan, seperti itu. Nah, itu dia. Karena banyak sekali kalau saya perhatikan ya, pinjol ini pintar. Jadi dia hanya main di simulasi aja. Kalau kita nggak teliti banget, kita nggak tahu berapa persen bunga yang ada di dalamnya itu. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya secara peraturan ya, dia tuh memang si pinjol ini memang punya batas maksimal untuk ngasih bunga. Gitu. Berapa tuh? Jadi kalau dilihat dari hukum ininya ya, ada undang-undangnya ya, itu besarnya tuh 0,8% per hari. 0,8% per hari. Oke, per hari. Per hari. Berarti kalau dihitung per tahun berapa? 0,8 kali 365. Iya, 300 per tahun berapa? Beda banget kan sama... Iya, beda banget. Lumayan. Beda banget sama kartu kredit, bayangin aja. Kalau dibanding sama... Jauh. Kalau dibanding sama kartu kredit, bedanya jauh banget. Hampir 10 kali lipat sih, hampir. Betul. Iya. Wow. Oh. Iya, lebih bahkan. Bahkan lebih. Itu jelas gak sih, Mbak, di dalamnya itu terms and condition yang seperti itu tuh? Jadi apa ya tadi? Itu ada di undang-undang ya, saya. Tahu gitu ya. Kalau saya perhatikan jarang, nggak terlalu gamblang terlihat. Jadi nggak terlalu kasat mata. Kita mesti jeli.
Dan kita Oke. mesti hitung lagi. Oke. Saya sih yakin kalau orang yang benar-benar kepepet, dia nggak akan nyari sedetil itu, berapa bunganya nggak. Yang Iya, penting dapat betul. uang dulu kan? Ya nggak? Betul, betul. Yang penting cair dulu ya di situ tuh mungkin banyak yang Nah, terjebaknya tuh. ya, nah begitu keluar tagihan gitu ya, kemudian pas cash flow-nya lagi berantakan, selesai tamat sudahlah. Nah, ini ada di Mm-mm. Bro Hengki nih, setahun 292%. Waduh, Nah, dia udah ngitung tuh. itu iya dua tiga kali lipat hampir tuh, tiga kali lipat dari ininya sendiri. Nah, Iya, nah iya, kalau bunganya benar. bunganya itu tapi compounding nggak, Pak? Sebenarnya Atau bunganya memang ada spotnya tiga aja? jenis ya, sebentar. Tiga Sebenarnya jenis, bunganya waduh. tuh ada tiga jenis ya. Aku nyatet di Hmm, sini nih. Ntar sambil kita oke, jalan aja ya, kita ini ya. boleh, Bunganya tuh boleh. sebenarnya dia bisa bisa eh nah, dia sebenarnya Bisa perhitungan apa bunga tuh, Bro? pinjol tuh ada tiga jenis ya. Jadi Hmm, hmm, em, pertama dia ada yang dihitung harian, hmm. berapa persen itu, terus kemudian ada yang dihitung bulanan sama ada yang dihitung tahunan gitu. Tapi Oke, sebenarnya itu bisa jadi wait, compounding, tapi tergantung ininya sih ah, perusahaannya. Bisa jadi menerapkan bunga flat atau harian, compounding kan bulanan, tergantung. tahunan. Itu Iya, itu artinya diberlakukan dalam satu tempat yang sama ya, pinjol yang sama gitu. mm-mm, mm-mm, Oh, oke. mm-mm. Jadi dia mengaplikasikan tiga jenis bunga tersebut. Ya ketika situasi tertentu itu bisa bisa Ya, berlaku pada pinjamannya ya. gitu ya. Beda beda perusahaan Oh, beda ini ya, beda beda kebijakannya ya. Kita mesti lihat satu-satu ya. mhm. Kalau kalau kayak Ya, gini kita mesti bedah bedah satu-satu ya. Tapi ya secara jadi umum sih artinya itu kayak perhitungannya ada tiga kayak jenis kayak itu. asuransi lah ya. Jadi kita harus lihat ininya dulu nih, terms and conditionnya dulu nih kan apa aja Iya, gitu ya. iya, iya. Waduh, dari itu banyak banget pasti ya. Benar, 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 Pusing benar. duluan orang keburu ini. Aduh, Iya, itu makanya banyak banget nih yang terjebak. Nah, makanya eh, itu tapi itu resmi ya, Pak ya? Kalau pinjol-pinjol yang seperti itu. pinjol pinjol itu resmi tercatat per 5 November 2020 ya ada sekitar Hmm. 154 pinjol Oh, yang resmi punya 154. izin gitu ya. Tapi Oke. di lain dari itu ada juga yang tidak terdaftar. Jadinya kita mesti Nah, hati-hati dan kita mesti cek terus, iya itu tuh yang cek terus download ke harus OJK. download APK terus install sendiri itu yang Betul. nah, Mm-mm. itu yang mungkin lebih bahaya tuh daripada Benar, daripada yang benar resmi banget. ini. Benar banget. Gawat banget. Nah, Sebenarnya pinjaman eh, pinjaman online itu ada yang produktif loh, nggak semuanya yang memang hmm. konsumtif. Nah, Nah kayak apa tuh, Pak? yang lebih banyak diekspos saat ini kan yang konsumtif dan merugikan orang banyak, ya kan? Hmm. Padahal Ya. selain dari yang itu, ada yang namanya kredit tanpa agunan online, terus misalnya kredit Hmm. karyawan, kredit kendaraan, kredit pemilikan rumah gitu. Jadi memang Oke. yang terekspos lebih besar dan impact-nya lebih membahayakan itu yang konsumtif, justru kredit yang Hmm. konsumtif atau pinjaman Nah, online yang iya konsumtif. iya. Iya betul karena ya nggak Mm-mm. jadi apa-apa gitu kan konsumtifnya. Nah, Benar, kalau benar. yang produktif itu biasanya mereka gunakan untuk apa sih, Mbak, pinjamannya? Biasanya ada yang multiguna kayak gitu-gitu loh. Ada yang Hmm. misalnya untuk bisnis ya kan, untuk Oke. memperbesar ininya lagi usahanya, atau Hmm. mungkin untuk membeli membeli aset yang menunjang pekerjaan dia bisa juga kan. Seperti itu. Jadi Oke. itu ada yang bilang pinjaman tuh kayak pisau bermata dua gitu. Wih, Jadi bisa bisa. bisa berguna, bisa juga membahayakan kita kalau kita nggak bisa menggunakannya atau kita Hmm. bijak memakainya. Iya, bener. Nah, Iya, eh, ter- kalau oke. berarti keuntungan, nah kalau kita Mm-mm. pakai buat produktif berarti itu termasuk inilah ya, termasuk layak nggak kalau menurut Mbak Elina? Dengan yang bunga yang tadi gitu misalnya. Atau memang ada khusus sendiri nih kalau untuk yang produktif beda lagi dan konsumtif atau dia sebenarnya Saya jalurnya pernah sama-sama aja gitu. iya, pernah diwawancara dengan komunitas Skata ya. Dia tuh Hmm. anggotanya tuh banyak sekali yang punya usaha. Dan Oke. mereka ada yang mengaku mereka Oh. terbantu dengan pinjaman online ini karena pada saat mereka benar-benar butuh uang untuk ini ya, untuk cadangan atau untuk Hmm. backup gitu ya, mereka pas nggak Ya. pegang cash terus butuh untuk dia bayar sesuatu, cepat langsung dapat dan Hmm. bijaknya mereka adalah langsung mengembalikan gitu. Jadi Oke. sebenarnya kalau menurut saya
sepanjang kita nggak ini bunganya, kita nggak nanggung bunganya, itu akan Hmm. sebenarnya membantu sih sebenarnya untuk usaha, apalagi yang butuh dana cepat gitu loh. Iya, Misalnya dia butuh untuk beli barang dulu atau apa dulu. iya sih, kita nggak pernah tahu sih, Itu dana itu dana darurat mereka berarti ya, gitu situasinya. bisa, iya, Kadang-kadang ya, iya ya ya bisa walaupun begitu ya dengan sebenarnya. konsep yang mungkin Mm-mm, bisa dibilang kurang ideal, tapi bagi mereka itu works ya, kenapa enggak gitu kan. mm-mm. Jadi Benar, benar. dana yang bisa mereka dapatkan dengan cepat, terus ya sangat Ya, membantu mereka daripada nggak makan sama sekali gitu kan ibaratnya. Iya, sepanjang iya. kita nggak ini ya, nggak nunda-nunda untuk bayar gitu ya. Jadi langsung Nah, itu dia tuh. begitu, ya kan, sama aja kan, begitu kita Betul, dapat betul. uang terus kita langsung bayar lagi, jangan Betul. ditunda-tunda. Nah, Nah, kebanyakan orang kan nunda-nunda sampai nanti, sampai menggulung terus bunganya. Itu iya justru betul. yang Itu mereka dia. banyak terjebak. Iya, punya punya Mm-mm. duit cashnya malah nggak dibayarin, malah buat yang lain gitu. Iya, betul, Agak betul, banget ini. betul, betul. Nah, Mbak, ada nggak ini cerita tentang Hmm. orang yang udah terjerat pinjol gitu sampai ya cukup lumayan lah gitu. Punya punya klien atau Sebenarnya sampai eh, bisa disamarkan. bukan klien sih bukan, tapi pernah saya waktu diwawancara di The ITV, kemudian saya juga pernah survei juga kan ke teman-teman gitu ya. Oh, ternyata ada karyawannya teman saya yang terlibat itu, terjebak terjebak pinjaman online. Dari durasi 3 bulan, dia meminjam ke 19 pinjaman online ya, berupa aplikasi. 19, wow. Jumlahnya itu kecil-kecil, 300.000, 500.000 gitu ya, 700.000. Dan itu jangka waktunya tuh selama 3 bulan. Kalau dikumpulin jumlahnya sudah 40 jutaan. Dan pada Uh, saat jumlahnya sebesar itu, ya kebingungan dia gitu, itu kebingungan. 40 sudah termasuk bunganya Nah, tadi. majikannya juga jadi kebingungan kan gimana? Iya pasti. 40 tadi udah termasuk bunganya tuh, Mbak? Belum, Belum termasuk bunga, itu baru belum. pokoknya. Aduh, cerdas banget ya. Itu gimana cara bayarnya? Jadi seperti ada efek ketagihan gitu loh. Ah, iya, iya, iya. Iya bener karena Iya terlalu kan? muda, terus dia bisa, Iya. apa namanya, gali lubang tutup lubangnya juga gampang gitu dari tempat lain. Nah, ini Oke, kita jangan baca pertanyaan. jangan sampai begitu deh. Mudah-mudahan kita nggak Amin, sampai yang mudah-mudahan begitu kita ya. semua terhindar. Ini ada pertanyaan nih, Mbak. Pinjol sama P2P lending sama apa beda, Kak? Tadi udah dijawab Oh, ya. tadi udah dijelasin ya. Beda apa? Ya mirip, serupa tapi tak sama Ya, gitu. Kalau sebenarnya sejenis dari fintech fintech hmm, jenis keempat ya. hmm, Peer-to-peer lending sama pinjol. Tapi bedanya kalau di peer-to-peer lending itu kita dapat meminjamkan uang hmm, atau istilahnya kita jadi debitur. ya, Tapi ada juga yang bisa kita pinjam uang dari situ atau kreditur istilahnya gitu. oke. Jadi peer to peer lending itu ada di tengah-tengahnya. Nah, kalau pinjol kita Dua arah. minjamin uang ke perusahaannya. Oke, Gitu ya. pinjol satu arah aja berarti ya. Nah, ini ada Iya. pertanyaan lagi nih dari Saudara Hengki. Apakah pinjol ilegal emang didesain agar orang nggak bisa bayar ya? Terus bengkak-bengkak akhirnya utang lain lagi. Nah, ini gimana ya, Pak? Ya, sebenarnya itu sih masalah ini ya, masalah etika aja ya, etika berbisnisnya seperti apa gitu ya. Makanya kita sebagai nasabah, kita sebagai konsumen istilahnya ya, kita harus bijak-bijak lah. Memang ada aja sih yang seperti itu. Hmm, Tapi kita sebagai konsumen harus bijak, memilih yang mana yang benar-benar ada payung hukumnya. Jadi kita juga hmm. jangan asal aja saat Ini terjadi sesuatu yang justru ya mengancam kita mereka kan kita jadi nggak bisa kemana-mana gitu. betul betul karena mereka kelihatannya ya memanfaatkan situasi juga sih ya. Wah, ada Iya, kesempatan nih betul, gitu. betul. Tapi nah Heeh. itu menarik tuh. Jadi kan kalau kita Mm, lihat sebenarnya tingkat kegagalan bayarnya tuh relatif tinggi ya. Kalau kalau mm, mau mm. jujur gitu ya. Jadi eh, yang disasar kan orang-orang memang menengah ke bawah gitu. Dan itu Iya, pun dengan bunga yang setinggi itu maka ya nggak mungkin hampir pasti kesusahan bayarnya gitu. Dan tingkat betul, betul. bayarnya juga tingkat kegagalan bayarnya juga tinggi. Nah itu kalau dari si pengusaha pinjolnya sendiri itu mereka dapat untungnya dari mana, Pak? Kalau memang apa kesempatan untungnya itu kesempatan bayarnya itu sedikit gitu. Dapat untungnya mungkin kita harus tanyakan langsung ke perusahaannya.
Nggak ada di sini ya. Tapi secara bisnis Harus ya, ada secara ikutan. bisnis ya kalau saya Hmm. kayaknya untuk berbisnis seperti itu saya harus mikir 1.000 kali karena kan itu ada riba di dalamnya ya nggak? Ya Oh nggak sih? iya, jelas itu. Terus Kita kemudian kemudian juga ada betul. apa ya? Ini kan orang yang kesulitan ya sebenarnya ya yang Nah, minjam itu betul. ya. Iya. Jadi seperti kalau dia amanah ya Hmm. dia malah membantu kan. Tapi Hmm. kalau ada skema di belakangnya atau niat jahat di belakangnya justru kan malah menjerumuskan orang gitu loh. Itu justru Iya. kalau menurut saya sih bisnisnya Iya betul aduh betul. jangan deh gitu Kalau loh. mikirnya Jangan bisnis kayak kalau gitu deh. saya tuh sempat kepikiran malah ini orang-orang bikin Mm, bikin pinjol ini bukan yang jahat-jahat deh gitu ya. Bukan mm-mm. tugas mereka mau memudahkan. Kalau ngomongnya sih pasti kan mau memudahkan gitu. Tapi Ya, eh, kadang justru kayak saya melihat itu kayak kayak ini semacam kayak judi buat mereka gitu. Apakah kesempatannya 50-50? Apakah orang yang mereka pinjamkan itu bisa bayar atau enggak? Nah, kalau bisa bayar kan mereka dapat duit mm. gitu. Tapi kalau nggak bisa, mungkin entah itu mereka ada asuransi nanti untuk Iya, yang iya, kegagalan bayarnya ada, atau ya iya, sudah itu bisa ditutupi dari yang berhasil bayar gitu. Nah, iya, makanya iya, iya. bunganya juga tinggi banget gitu. Betul, Jadi kadang betul. saya mikir-mikir gitu juga sih, apakah mereka memang Iya. memanfaatkan situasi ini gitu. Mm-mm. Aneh Tapi kan? Nah, banyak juga loh Yan cerita orang yang terbantu karena pendanaan atau pembiayaan. Karena kan saat hmm, pandemik ya, iya, orang tuh justru kan lebih banyak usaha kecil dan menengah gitu ya, yang butuh iya, dana. jadi satu sisi juga Nah, itu sih. disupport dari Betul. situ banyak sekali sih sebenarnya yang terbantu karena ini, karena Hmm, pinjaman online yang resmi ini gitu. Jadi kita harus harus kita harus netral juga sih yang sebenarnya hmm, hmm, ya tergantung elunya gitu loh. Lu mau bijak atau enggak gitu menggunakan pinjaman. Kalau hmm, misalnya hmm. kayak kasus yang tadi kan, dia minjam berapa aplikasi, bahkan belasan aplikasi, terus kemudian nggak dibayar. Itu buat apa Nah, coba? itu Paling ya, buat beli itu sengaja handphone, ya itu. kan? Betul. Buat buat jalan-jalan kayak gitu-gitu. Betul. Ya kan? Ya Beda itu dengan dan yang ada tadi unsur pinjam. unsur kesengajaan itu Mm-mm. betul. Beda dengan yang tadi tuh pinjam untuk usaha karena memang dia butuh banget cash saat itu, terus kemudian dia langsung bayar lagi. Itu justru dia kebantu usahanya karena adanya dana talangan itu, gitu. Hmm. Jadi tergantung kitanya Oke ya, sih. sebenarnya ya. Iya, iya. Berarti kita tetap netral aja deh untuk melihatnya ya. Mudah-mudahan. Dan tugas kita juga mungkin ya untuk apa namanya tanda kutip menyadarkan nih orang-orang supaya Benar, benar, benar. memanfaatkan pinjol itu dari sisi yang Lebih cerdas produktifnya gitu. lagi. Iya, Betul. betul. Lebih cerdas lagi manfaatin pinjol. Jangan sampai benjol Nah, ya. pinjol-pinjol. Betul. Nah, Mbak, kalau misalnya nih sudah terlanjur terjelat pinjol gitu ya sampai 10 sampai belasan. Hmm. Nah, itu langkah-langkahnya apa nih kira-kira yang harus dilakukan Kalau gitu? udah, ya kalau udah terlanjur ya, sebenarnya Hmm, saya sih sebagai konsultan perencana keuangan menyarankan jangan sampai minjem apapun itu. oke. Kalau seandainya memang butuh uang dana darurat nggak ada, toh ada aset yang bisa dijual nggak gitu, atau cari Hmm, penghasilan lain lah gitu ya. Jangan oke. jangan hanya terpaku pada satu jenis penghasilan aja. Tapi kalau emang benar-benar terpaksa banget nih mesti minjem udah nggak ada alternatif lain lagi gitu ya. Nah, saran Hmm, saya ini adalah pilih aplikasi yang benar-benar aman, hmm, yang oke. benar-benar terdaftar di Oke. OJK. Gampang, lihatnya gampang, tinggal klik www.ojk.go.id di situ, Coba cari saya aja di tulis ya. situ. Fintech online, misalnya langsung deh, coba langsung di search. Fintech online Ini yang resmi fintech udah online. terdaftar, ada namanya. Nah, ada namanya. Begitu dapat nama, oh kira-kira ini bagus nih. Dilihat lagi, jangan cuma ngelihat satu aplikasi aja di compare. Tiga ke empat Oke. atau Oh masalahnya ya, orang dan kalau udah kepepet, itu dia mana punya waktu sih untuk nyari-nyari kayak gitu ya nggak? iya betul. Begitu begitu dapat tawaran langsung aja gitu diambil. Itu kendalanya. Sebenarnya Iya kendalanya betul betul. itu. Ya banyak sih nih kalau yang di pinjam Iya, bisa langsung di fintech search ya. Ada online. berapa? Ah, ada 154 ada nggak? Kayak sebentar, ini dari terakhir saya update sih 100 sekitar segitu ya. Mungkin mungkin oh udah nambah lagi ya. ya 149 sih kalau per Oh, Desember 30 ya. satu Ini empat sembilan ya. Berarti ya mungkin berkurang nah 5 ini dari yang November. iya ini per 30 Desember nih ada 30 149. Mungkin Desember, oh, ada update ya.
Mhm. Nah, itu teman-teman bisa update di Ya, tapi www.ojk.go.id tuh kalau mau betul. sebelum. Jadi ini kan masih banyak waktu nih, misalnya oh nanti pada saat kepepet udah ada, oh incarannya ini gitu. Kita udah tahu mau mau yang mana Jangan gitu ya. sampai pas pas kepepet baru langsung itu. Nggak punya waktu lagi Ini kita ada buat searching-searching. dari Bro Geri nih, DC-nya jahat pinjol. Iya, semua DC hampir hampir semua nggak nggak jahat sih. Gimana ya nanggepin ya? Mereka ya memang begitu ya kerjaannya, Pak. Ya harus kitanya Kalau yang ini ya. Kitanya yang uh, waspada dan lebih bijak ya. iya, rentenir iya, rentenir online ya. Nah, dari Live in Biz Mbak Rina nih ada pinjol jadi lawan yang minjam teman buat main forex nggak bisa bayar-bayar yang diteleponin saya dan teman-teman yang lain. Nah, ini nih. Nah, itu Mbak kalau pinjol-pinjol yang resmi itu mereka kalau yang saya dengar kan ya di luar itu Hmm. bahwa mereka Hmm. tuh ada izin ya kita sendiri memang yang mengizinkan pada saat aplikasi itu Hmm. di download kan suka ada permintaan allow this application to access Hmm. contact gitu misalnya ya. Nah kan kita mau Oke. nggak mau harus allow kan. Nah itu Iya, iya, kalau iya. yang berizin kalau yang resmi dari OJK itu mereka punya apa namanya semacam legalitas atau boleh gitu mengakses itu. Dan itu dampaknya apa ya Iya, kira-kira gitu. mereka punya legalitas, tapi juga di undang-undang tentang fintech itu ada Hmm. pasal yang menjelaskan bahwa kita sebagai konsumen punya payung hukumnya kalau seandainya terjadi sesuatu pada kontak kita ataupun pada diri kita sendiri gitu. Jadi kita bisa Oke sebenarnya oke. udah ada perlindungan untuk konsumen di undang-undang itu. Oke. Oh jadi Di kita harusnya sih aman ya kalau ya bisa dipertanggungjawabkan gitu lah ya untuk ininya. Iya ya, kalau 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 yang yang resmi resmi. sih begitu ya. Kalau menurut saya Hmm. yang resmi ya. Em, Oke. tapi kan kadang pinjol yang nakal itu banyak sekali ya. Jadi yang Hmm. resmi tercatat bisa 149. Bisa jadi yang nakal lebih dari 149 gitu loh. Oke. Ya kan? Iya sih. Pasti lebih Jadi banyak gitu. em, iya, jadi kalau saran saya kalau memang mau Hmm. mengambil pinjol, Hmm. pakailah handphone atau nomor yang benar-benar khusus untuk itu gitu. Jadi jangan kecampur-campur. Oke. Kalau memang kalau memang terpaksa banget pinjem. Jadi kalau ada apa-apa buang ke sana. Cie, udah kayak ini ya. Mm-mm. Udah kayak mata-mata gitu. Iya, betul, Nah, betul, betul, betul. eh, kan katakan lagi nih Pak, kalau eh, stigma pinjol ini sudah memang kandung negatif gitu di sebagian Mm-mm. besar Mm. masyarakat nih. Dan memang ada Ya, beberapa orang yang memang nggak mau berurusan aja gitu sama pinjol. Nah itu ya. gimana cara cara menghindarinya ya Mbak ya? Dan juga mungkin cara mengingatkan sekeliling juga nih supaya kalau memang mau memakai pinjol ya harus wise gitu, harus ada kebijaksanaan dalam menggunakannya. Mm-mm. Itu ada tips tertentu nggak Mbak untuk itu? Kalau saya sih biasa biasa ke teman-teman ya. Hmm. Sebenarnya sebenarnya diawali dengan ini sih kita. Kita lihat prioritas diri sendiri dulu. Ini butuh atau hanya sekedar ingin aja. Pertama di situ. Hmm. Dari saringan pertamanya itu. Kemudian yang kedua adalah kalau memang benar-benar butuh uang, alternatif pinjam itu adalah yang terakhir gitu loh. Jadi jangan sampai kita langsung terpikir untuk pinjam. Jadi kan ada beberapa alternatif sebelum kita akhirnya harus meminjam. Misalnya Hmm. alternatifnya adalah kita bisa mencari penghasilan lain atau Hmm. misalnya menjual aset atau misalnya kalau pun Iya, iya. harus meminjam kan ada saudara, ada orang tua gitu loh yang bisa kita minta Hmm. tolong sebentar atau sementara lah kita kita minta bantuan mereka lah. Jadi Hmm. kita lihat juga kan karena bunganya ini sangat-sangat besar ya. Bahkan dicatat di undang-undangnya pun memang segitu bunganya gitu 0,8% per hari. Iya, iya, iya. Jadi menurut 0,8. saya mikir lagi deh untuk pinjol apalagi untuk hal yang cuman untuk konsumsi aja, misalnya beli gadget baru, jalan-jalan, untuk have fun, kayak Hmm. gitu-gitu. Iya, betul, betul. Untuk yang ya produktif lah pokoknya. Kalau kalau sebisa Ya, mungkin sih dihindari gitu ya kalau memang untuk konsumtif. mm-mm, Jangan mm-mm. sampai. Berarti kita balik lagi ke ya piramida keuangan itu ya. Artinya ya Iya,
sebisa mungkin ya jangan ada utang dulu deh sebelum dan utangnya pun Betul. jangan utang konsumtif gitu. Iya, ya. Jadi iya sih sebelum ngutang itu harus kita benahin dulu cash flow-nya bagaimana. Mungkin nih berhutang karena cash flow-nya berantakan kan bisa jadi kan Yan ya? Nah, Ya itu kan? betul Cash betul. flow tiap bulan Bisa jadi. berantakan, dia berhutang. Nah, itu bukannya nambah masalah jadinya ya? Kan Nah, itu idealnya kita betul. benahin dulu cash flow-nya sudah beres, toh kita nggak perlu ngutang gitu loh buat nutupin kekurangan itu Harusnya sih kan ya. sebenarnya kan. Hmm, Nah, betul. membenahi cash flow-nya itu seperti apa ya? Kita kurangi pengeluaran yang nggak penting, atau kita nambah Hmm. penghasilan. Pilihannya kan itu sebenarnya. Ya nggak sih? Simpel sih emang. Iya kan? Tinggal kurangi pengeluaran sama tambah pendapatan. Itu aja. Cuman ya, itu dia yang susah itu. Menghindari godaan-godaan ini. Aduh, Iya, luar kadang-kadang biasa kenapa ya itu. orang tuh justru secara psikologis saya perhatikan kenapa ya kok orang Hmm. gampang banget gitu loh mikir untuk ngutang. Iya, itu Kenapa ya ya? jalan pintas sih. Kalau saya lihat Jalan juga memang pintas itu ya. jalan pintas yang benar-benar ya nggak mau effort. Karena kan kalau misalnya nyari pendapatan tambahan itu effort lagi gitu kan harus mengerjakan sesuatu Iya, dan iya. nggak langsung gitu efeknya. Iya, Kalau iya. ngurangin pengeluaran, aduh, nurunin standar hidup tuh kayaknya gimana gitu, berkorban banget. Dan mikirnya itu kenapa ya? Kalau kita dapat uang pinjaman misalnya, itu kayak uang lebih buat kita gitu ya. Padahal kan itu utang ya Nah, sebenarnya. itu betul Itu betul. sebenarnya Nah, itu utang yang yang harus dibayar plus bunga gitu loh. betul. Jujur itu juga yang terjadi dulu sama saya tuh waktu awal-awal mungkin awal-awal kerja lah ya. Gitu. Jadi Hmm. menganggap ngutang itu ketika ketika ya inilah tipikal generasi milenial milenial ujung. Jadi ketika ada dapat kartu kredit, utangan, nah itu dianggap sebagai uang lebih, uang yang memang sudah kita miliki gitu. Jadi udah spendingnya udah santai aja. Wah nanti bisa bayar belakangan, bisa dicicil lah apa. Sekarang Oh, apalagi ada saya baru, cicilan 0% itu iya juga, ya. waduh itu udah makin memudahkan deh. Tadi pay later juga sama itu makin Saya baru tahu nih, menggampangkan Ian kita ternyata gitu. pernah terlibat kasus kartu kredit juga. Oh pernah, pernah. Justru itu. Jadi saya jadi financial planner di situ. Jadi aware. Bener-bener Gimana bener-bener waktu terbuka itu tuh di sana. Waduh, keluarnya gimana ya? Keluar dari jeratan itu gimana? keluarnya masih untung ada orang tua itu masih dibantu. Jadi Hmm, kalau kasus saya agak unik mbak. Jadi gini sebenarnya hmm, kalau kartu kredit untuk penggunaan saya sendiri nggak ada masalah nih. Tapi hmm. suatu hari saya bikin kartu kredit karena temen sih nggak kenal juga dulu ya. Ya, Jadi karena satu satu grup apa ya pelatihan gitulah dia terus nawarin bikin kartu kredit deh. Gue bisa nih ya udah deh bantuin ya. temen gitu kan. Masih nggak enak gitu Terus? lah. Bikin terus jadi bikin udah saya taruh tuh di laci laci kantor udah lama saya resign dari kantor itu. Nah, itu saya nggak buka-buka tuh lacinya. Akhirnya Hmm. saya udah resign beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada notifikasi Anda belum membayar tagihan sekian-sekian gitu. Waduh. Bang ini bang ya lumayan terkenal lah yang di tendean itu, Mbak. Oke. Nah, Iya. itu jadi wah loh ini apa ini wah saya pikir ya udahlah paling prank kan ya udah diabaikan. Terus akhirnya ada lagi ada telepon dari DC waduh debt collector Hmm. sampai datang ke rumah itu terus Hmm. saya padahal cuma 4 juta itu cuman aduh kecil sih tapi gondok aja gitu kan Hmm. saya nggak make gitu tiba-tiba ada tagihan itu nah itu kan wah dari situ baru saya oh ternyata cara mainnya seperti ini nih apa Hmm. kita harus waspada terhadap hal-hal seperti Iya, itu iya. gitu. Jadi ketika ada kartu jangan langsung diabaikan, langsung tutup kalau misalnya inget ya gitu. Ingat nggak inget ya harus coba inget deh pernah bikin apa enggak kartu kredit misalnya Hmm. atau punya pinjaman di mana dan selesaikan langsung sih. Waktu itu saya sempat Iya, benar. nunda-nunda berapa bulan jadi bunganya ini terus untung terakhirnya bisa dinego sih memang. Tapi Iya, iya. proses negonya juga dulu karena baru pertama kali jadi terasanya tuh terasa apa ya? Wah, ini banget deh menguras emosi banget lah gitu. Padahal kalau sekarang-sekarang misalnya nego santai aja gitu kalau mau ke sana gitu Iya, ya. betul, betul. Ngurusin klien. Saya juga waktu nemenin teman saya untuk nyelesain itu udah santai Hah? aja negonya gitu. Jadi kalau Dari dulu 4 kan juta kerasa jadi ini berapa banget. tuh? Dari 4 juta jadi Eh, berapa? saya lupa kalau nggak salah sih sekitar 6 jutaan deh gitu. Tapi Wah, akhirnya gila. dinego lagi jadi pokoknya aja bayarnya. Gitu. Oh, jadi hanya Tapi kan 4 itu jutanya aja.
membayar sesuatu yang bukan saya gunakan gitu. Sebenarnya dia Iya ya. di ininya juga di apa di historicalnya itu juga ada nih, ada apa namanya, Ketahuan tertera tuh orangnya. gimana. Nah itu, tapi nggak ditindaklanjuti dari Hmm. banknya. Saya udah ngirim surat berkali-kali ke banknya untuk tindak lanjuti ini proses ya, tapi mereka kalau udah dapat ininya kan pelunasan pinjaman ya udah biasanya cuek Ya aja udah. gitu. Hmm. Jadi nggak Gitu ketahuan jadi sampai sekarang siapa ya yang nggak melakukan itu ketahuan ya. Mbak. Itunya tokonya sih ada, tokonya itu toko tas kalau nggak salah di mana di Jakarta Utara gitu deh. Gitu. Tapi kayaknya itu tempat minjem Oke. ininya aja deh, minjem edisinya gitu. Iya, edisi. Jadi, nah dari situ juga saya jadi tahu tuh bahwa ada ini ada praktek pinjam meminjam dari kartu kredit dengan bunga lebih murah gitu. Dari situ saya tahu Jadi tuh. ini, jadi istilahnya ini ya, apa namanya, gestun ya, gesek tunai ya. Iya betul Dia betul gesek tunai gestun. ngeluarin uang, ya itu dia Ah, geseknya pakai kartu kredit gitu. Oh itu betul betul. Jadi lebih, dia bayarin si mm-mm. tokonya bayarin dulu gitu secara cash. Nanti kita Ya, nyicil ke tokonya gitu. sepanjang ada Wah dari edisi situ itu baru. kan. Wah itu menarik. Saya pikir wah gila juga ini bisa Gila, bisa gila. di apa diperdaya gitu si bank. Jadi dia yang Iya, dapat iya. bunganya kan, si banknya kan nggak dapat bunga Iya. dengan itu kan. Karena Wah gila setahu saya juga. kalau mesin edisi itu ya, mesin edisi itu Hmm. memang harus aktif. Harus dia ada Oh, transaksi. oke. Kalau sepanjang dia nggak ada transaksi, mau nggak mau nanti sejalan dengan waktu harus ditarik. Kalau emang nggak ada transaksi itu ditarik mesin edisinya. Nah mungkin itu salah satu Oke. cara untuk dia bikin transaksinya lebih banyak, walaupun nggak Oh ada iya 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 pelanggan benar yang juga. beli barang, Ah, istilahnya tinggal seperti pembelian barang padahal dia ngeluarin uang gitu. iya iya Bisa iya benar begitu ya. itu. Tapi ya, akhirnya ya karena Mm-mm. satu kasus itu jadi wah udah open lah bahwa emang Mm-mm. ya disitulah udah mulai aware gitu terhadap terhadap utang lah, terhadap ini kartu kredit segala macam. Iya, ya. Aduh itu seru banget sih pengalaman. Kalau Mbak Erlina sendiri ada nggak Mbak pengalaman tentang utang nih Mbak? Kalau saya selama ini, saya punya kartu kredit. Saya punya Hmm. kartu kredit, saya pernah punya dua kartu kredit, terus kemudian sekarang saya punya satu. Tapi so far saya belum pernah yang dikejar-kejar debt collector itu belum. Karena saya selalu lunasin. Saya pakai kartu kredit itu untuk Alhamdulillah. belanja biasanya. Hmm. Untuk Ya belanja gitu. langsung Jadi kan langsung ke ketahuan ini lagi. tracing. Setiap bulan saya belanja berapa. Ah iya betul Tapi itu enak sih. ya sebelum jatuh tempo saya bayar gitu. Hmm. Saya bayar. Iya, 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 betul. Wah, untung, untung belum pernah nyoba sih, Mbak. Waktu itu sih debt collector yang ngejar saya itu termasuk yang baik lah ya. Nggak terlalu, Iya. walaupun memang secara approach ya gitu, di depan rumah terus teriak-teriak gitu kan, waduh, waduh Hmm, belum bayar, waduh gitu, siapa yang nggak malu gitu kan. malukan Tapi banget ya. seru sih, tapi seru sih. Sekarang kalau kalau udah ngobrol sama orang tua, aduh, itu lucu juga dulu itu. Tapi sekarang jadi aware-nya, wah, untung tanda kutip ya, kita kan Indonesia suka gitu ya, ada Iya, iya, untungnya iya. gitu. Untung Ada kecil untungnya dan gitu ada jumlahnya. hikmahnya ya. Itu lumayan waktu itu sebulan sebulan gaji saya sih. Jadi begitu selesai ditalangin orang tua dulu, saya langsung wah, ganti gitu. Udah sejak itu udah Oke. aman terkendali, nggak ada utang-utangan lagi. Dan sampai Sekarang saat sih ini masih udah juga sih. aman ya. Udah aman ya. Aman, aman, aman terkendali. Itu. Wah, seru banget nih. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya soal pinjol, silakan. Atau pinjaman lain, mungkin kita mumpung lagi sama expertnya nih, salah satu expert di dunia financial planning. Kalau ada yang mau nanya Tadi soal kayaknya pinjaman ada. online, atau mau minjem, enggak. Di sini bukan mau pinjaman ya. Ada, sebentar, Mungkin ada selain yang pinjaman juga kan banyak macamnya. Ada pinjol, ada peer-to-peer lending, itu ada boleh. gadai ya sekarang gadai kan. Oh Terus iya, nah kemudian boleh tuh, Mbak. kredit tanpa Kemarin itu saya kalau agunan, nggak salah dengar KPR. ada gadai gadai efek deh. Itu maksudnya gimana ya, Mbak ya? Kalau gadai efek itu? Oh, gadai efek itu kita Hmm. punya, jadi kita punya efek. Hmm. Nah, itu buat jaminan kita buat, jadi efek itu kita jaminkan gitu, kita dapat uang. Ada juga sih, tapi Oh, saya belum pernah coba itu sih itu. agunannya saya efeknya itu. Oh, bisa Iya, beneran ya? misalnya Ian punya saham atau punya efek berapa puluh juta. Hmm. Tapi kan belum mau dicairkan kan karena mungkin Ya, ESG saat ya. ini lagi ngejeblos gitu. Betul. Kemudian butuh uang. Nah, efeknya itu Wah, digadaikan menarik itu. gitu. Mau. Oke. Saya sih nggak mau.
Tapi ya sayang Biarin juga sih. aja, saya mah biarin aja biar dia kalau lagi merah. Menggadaikan efek. Iya, menggadaikan efek buat average down, Pak. Itu nggak tahu Waduh, tuh itu tuh. bunganya. Saya juga belum belum tahu ya. Saya belum belum Nah, cek itu. lagi ya itu bunganya bagaimana. Kemudian nanti prosedurnya seperti apa kayak gitu-gitu. Boleh Iya. juga sih nanti Tapi kapan-kapan kayaknya, nyoba deh. kayaknya iya sih, Pengen kalau tahu kalau soalnya. secara secara logik sih mungkin kayaknya sama sih, Mbak ya. Kayak kayak inilah, kayak kredit dengan Karena itu kan agunan gitu. jaminan, dengan jaminan kan, Betul. dengan agunan Iya. kan. Kayak itu Yang lebih pegadaian yang berbahaya tuh mengerikan nih. yang nggak ada jaminannya, yang lebih berbahaya karena kalau kita nggak Hmm. bisa kalau kita nggak bisa mengembalikan, nah Hmm. bagaimana tuh? Iya. Ya kan? Kalau ada Gimana tuh jaminan ya nasibnya kita? jaminannya berarti yang diambil. Betul, betul. Iya juga sih. Oke, itu iya gadai efek. Nah, itu gadai efek mungkin menggadaikan efeknya untuk dapat uang tunai, dibelikan efek lagi ya sama kayak tadi sih utang. Cuman dia ada Utang, jaminannya gitu. Utang lagi. utang Bolak-balik lagi tuh. ya kan? Utang Pakai terus. margin Aduh. lagi, aduh, please deh. Nah, itu tuh. Waduh, margin jangan deh. I see. Wah, seru banget nih malam ini nih. Ini pertanyaan pertanyaan di saya list udah habis semua sini, Mbak. Mungkin dari Mbak Erlina ada sepatah dua kata patah kata nggak, Mbak, yang mau disampaikan tentang Patah. pinjaman online atau pinjaman itu sendiri atau utang kepada teman-teman yang ada di sini? Apa ya? Sebenarnya gini loh teman-teman. Jadi, oh iya, saya pengen pengen kasih tahu ya sebenarnya ya untuk Hmm, kita ini saya juga ada nih catatan saya. Nah, jadi teman-teman kalau sebelum sebelum memutuskan untuk meminjam ya, apalagi untuk kamu yang udah berkeluarga, suami istri gitu ya. Karena banyak banget saya pernah temuin juga kadang-kadang suaminya minjem, istrinya nggak tahu. Pada saat Oke. misalnya ada masalah, tahu-tahu jadi kesulitan semuanya gitu loh. Istrinya juga jadi bingung dan lain sebagainya. Nah, Hmm, teman-teman sebelum meminjam, baiknya nih ya, kita cek dulu 5 hal nih yang penting nih untuk pasangan ya, untuk keluarga. Yang pertama, cek dulu kondisi keuangan atau financial check up, lakukan dulu. Kalau teman-teman belum ngerti caranya, saat ini banyak banget website, kalkulator online gitu ya. Contohnya di OneShield, di Cerdas Keuangan juga ada yang namanya kalkulator financial check up. Cek dulu oke. apakah udah sehat belum nih keuangannya untuk misalnya ngambil KPR atau ngambil kredit untuk lain sebagainya gitulah untuk aset dan mungkin untuk bisnis kayak gitu ya. Cek dulu. Kalau seandainya belum sehat atau cash flow-nya masih berantakan, better pikir-pikir lagi deh untuk minjam gitu. Jadi tunda dulu untuk minjam ya. Yang kedua, rasio utangnya seperti apa nih? Setelah kita lakukan financial check up, kan ketahuan tuh Hmm, rasio ya. utangnya. Sebenarnya kan kita sebagai financial planner itu punya ukuran sendiri kan untuk maksimal batas utangnya berapa persen ya? Ya Ya, kan? 30% 30%. ya. tiga puluh Ya, persen itu untuk utang produktif dan utang konsumtif gitu. betul. Ya jangan sampai kalau seandainya kita mau minjam tapi kita udah punya pinjaman yang lain, Hmm, dijumlahkan lebih dari 30% itu akan sangat membahayakan. Banyak kasus betul. yang terjadi kan pada saat kemarin yang pandemi kemarin itu punya gaji 40 juta, 20 juta pada saat pandemik masih kesulitan. Pas ditelusurin ternyata kebanyakan utangnya. Utangnya itu ada di rasio 50%-an Hmm. gitu. Ya bagaimana Oh iya. mau bisa mau mencukupi kebutuhan hidup gitu loh. Sementara utangnya Hmm, aja sudah melebihi dari 50% kayak gitu. Ya, yang hmm, kedua rasio utang. Yang ketiga, lihat tujuan keuangannya. Ini nih, tujuan keuangan kita apa nih untuk kita melakukan pinjam atau kita hmm. melakukan kredit ya atau pinjaman Oke. online atau apapun. Kalau seandainya kita punya tujuan untuk membeli aset produktif, itu akan lebih baik ketimbang kita minjam untuk yang konsumtif. Ya, Hmm, jadi oke. prioritasnya adalah pada yang produktif dulu. Kemudian yang terakhir, yang keempat prioritas, yang kelima adalah kita juga harus mitigasi resikonya. Kita juga harus mikir gimana seandainya utangnya nggak kebayar, apa yang harus saya Hmm. lakukan? Nah Saya itu. punya aset berapa buat nutupin utang itu? Waduh, Gitu, muter-muter nih jangan kita ya. sampai kesulitan gara-gara Halo, gitu ya, teman. halo Mbak. Ya, saya masih di sini kok. Muter-muter nih Mbak di saya. Masa? Halo, ya. Nah sip. Kenapa muter-muter? Oh, saya muter-muter Pusing Mbak. nanti.
Iya, lagi jadi Dufan soalnya. Siap, siap. Jadi Gitu gimana ya, tadi teman-teman yang ya. ketiga? Sorry. Yang ketiga kan kita lihat tujuan keuangannya. Cek, cek. Utamakan tujuan keuangannya itu untuk yang produktif. Oke, produktif Kemudian ya. yang Siap. keempat itu prioritasnya, Hmm. ya. Kemudian baru yang terakhir adalah risiko. Kita mitigasi resikonya, jangan sampai kita terjebak pada Hmm. bunga-bunga pinjaman itu Oke. sendiri. Ya, ya. Oke, betul, betul, betul. Nah, Ya, ya itu dia tuh. Jadi, eh, Mbak, kalau yang nggak gerak. Mm-mm. rasio utang itu 30% kan ya tadi ya? Iya, 30%, betul. Nah, itu kalau kalau suami istri artinya dua-duanya tuh, Mbak? Atau salah satu Iya, atau gimana? nggak Oh digabung, gitu. harus digabung. Total ya? Oke. Total. Pokoknya Kadang total ada yang gitu ya. salah, Oke. kadang ada yang salah mengerti ya. 30% Hmm. itu per individu, padahal kalau satu keluarga itu harusnya digabung. Karena kan Hmm. penghasilan, Nah, itu. Ya betul iya kita kan? apa namanya? Ya bingung gitu. Ini menentukan Mm-mm. 30% gitu. Benar-benar. Iya sih. Oke, oke, oke. Siap. Oke, Gitu. itu dia teman-teman mungkin yang ada pertanyaan, silakan nih. Kita masih ada 9 menit ya, tanggung sih 9 menit lagi. Tadi kita udah ngobrolin pinjol banyak banget. Nanti kalau ada yang ketinggalan boleh cek lagi IGTV-nya Vingram. Silakan kita akan save di depan di bagian feed dulu. Di minggu depan baru kita save di bagian IGTV ya. IGTV aja Iya, gitu. iya, iya. Oke. Oke Mbak, wah ini banyak banget nih tadi kita udah ngomongin soal pinjol ya. Mudah-mudahan sih teman-teman nggak ada yang menggunakan pinjol untuk hal-hal yang konsumtif nih. Jadi untuk yang produktif aja kalau bisa. Kalau bisa ya, kalau bisa nggak utang sama sekali akan lebih bagus ya sebenarnya sih. Benar, 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 benar. Tapi kalau Karena kalau itu ada kepepet ya kebiasaan, coba buat. ya. Nah kebiasaan Kadang-kadang betul betul. kebiasaan juga ya, pola kebiasaan seseorang ya. Betul betul. Nah itu tuh teman Mm-mm. teman kantor saya itu Mbak ternyata Mm-mm. banyak juga yang begitu. Jadi bukan masalah gaji mereka yang apa tidak cukup gitu. Gajinya gede-gede, tapi Mm. kebiasaannya itu memang kebiasaan yang udah karena mudah lah, karena Mm. memang tidak biasa bikin anggaran gitu misalnya atau pencatat apa perencanaan keuangannya juga kurang baik. Jadi mereka Iya, sedikit-sedikit pinjam, pinjam dan pinjam terus gitu. iya. Kayaknya kalau nggak Padahal pinjam tagihan nggak enak gitu ya, nggak nah afdol gitu betul ya. gatel kayaknya nggak bisa tidur gitu. Entah kenapa jadi habit. Aduh itu nggak Habit, ngerti habit. nanti apa eh, pas pensiun nanti seperti apa itu kan Betul, rasa betul. ada yang salah gitu ya. Justru di saat pensiun itu target kita adalah zero zero debt kan. Maksudnya pada saat pensiun kita kalau bisa utang udah nol gitu loh. KPR udah Hmm. lunas, KPM udah lunas, semuanya Nah udah lunas. betul betul Karena iya saat pensiun itu kan saat konsumtif sebenarnya kan. Kita udah nggak, iya penghasilan udah nggak full lagi, ya nggak? betul sekali. Iya banget. Nah itu Akan saat-saatnya sangat ya tuh beresiko. jangan sampai pas mau menikmati Mm, hidup malah terpaksa kerja lagi atau malah iya, ya itu bergantung sama orang lain gitu ya. betul, betul. Yes, yes, yes. Nah, seru banget. Jangan Nah, kita sampai udah nyusahin orang lain. nah itu intinya gitu. Gara-gara Apalagi kita. anak sendiri. Aduh, Nah, tuh kan kasihan anak kita udah persaingannya berat gitu. Ditambah lagi betul tuh, Pak. orang tuanya banyak utang. Aduh, kasihan banget deh. Ya itu saya kepikiran banget loh itu. Zaman nanti 10 atau 15 ya katakan 10-15 tahun lagi deh gitu Ke atau depan. 20 tahun lagi di mana anak-anak itu udah pada besar global itu Sudah udah berkeluarga ya. saingannya gila-gilaan mereka juga tanggungannya banyak pasti Benar. inflasi Mereka juga bersaing, aduh nanti mereka banyak. bersaing nggak cuman hanya bersaing di lokal aja loh. Mereka tuh bersaing Nah dengan itu orang sedunia loh. Heeh, heeh. Bayangin tuh. Itu Persaingan yang bikin berat worry. sekali. Dan ini Mbak, satu hal yang saya agak concern juga itu arah kita kan udah industri 4.0 kan kita udah Mm-mm. ada di industri 4.0 nih. Kita arahnya ke Iya, 5.0 iya, gitu. Yang mana iya, orang tuh udah mengandalkan AI gitu ya, iya. artificial intelligence. Jadi ya otomatis robot akan banyak kepake dan kalaupun kita mau pakai Manusia, tenaga kerja, pasti manusianya yang pinter-pinter gitu, yang memang kualifikasinya tinggi gitu. betul, Nah, kalau betul. yang kebanyakan masyarakat Indonesia, kalau kita mau jujur Mm-mm. ya, itu kan
tarafnya juga masih belum sanggup gitu untuk bersaing di dunia yang seperti itu. Nah itu Betul. jadi mungkin, aduh, ngeri kalau bayangin akan semakin meningkat pengangguran dan segala macam gitu efek dari Hmm, situ. Ya mudah-mudahan sih nggak kejadian ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan. ada jalan keluar lah dari situ gitu. Kita bisa Iya, jadi betul, apa betul. gitu. Tapi ya persaingannya seperti itu sih, akan ketat banget memang. Benar-benar berat banget deh pokoknya. Udah, jangankan personal ya, secara negara aja kita udah banyak utang gitu loh. Nah, Kasian kan itu kalau dia. kita mewariskan utang, bukan mewariskan ilmu atau mewariskan yang lain gitu. Skill, Iya, ilmu, dan lain benar. sebagainya. Kasian ya, warisannya Jadi, utang loh. makanya itu Gimana kita bisa mikir kalau untuk dengan mudah kita mikir untuk pinjam di pinjaman online. mm, Ya nggak sih? Kalau iya mikir betul. kayak gitu. Aduh, itu apa namanya, emang emang harus itu harus jadi akar akar dari kitanya ya, why-nya yang kuat Iya, itu tuh. iya Jadi betul. bahwa kita harus menghindari utang supaya ya keuangannya aman gitu buat anak-anak kita kelak nanti. Gitu. Oke, Mbak Erlina, Oke, seru banget ini malam ini. Kita udah iya. nyampe pas nih 1 jam nih, 4 menit Thank lagi. you ya, Vingram ya. Terima kasih Vingram banyak udah Mbak Erlina, kedua cerdas kalinya nih keuangan. ngajak Kedua kolaborasi dengan kalinya. cerdas keuangan. Kita nggak akan bosan Mbak, nanti ngajak lagi. Nanti kalau ada suatu hal yang memang butuh insight dari Mbak Erlina, dari cerdas keuangan, itu pasti kita akan tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi gitu. Siap-siap. Ya gitu. Nanti mungkin kapan-kapan juga bareng Pak Handoko juga nih, biar seru Oh nih iya, kita. boleh, boleh. Boleh, boleh, Katanya boleh. kalau Nanti sekarang nanti sekarang ajak udah aja. udah bisa bertiga atau berempat ya, tapi saya belum pernah nyoba juga sih untuk Giga Live itu. Bisa ya. Tapi ya nanti Mungkin kita kalau tes ada yang lagi. request bisa ya. Kalau Oke ada yang oke oke. request bisa. Nanti kita tes Boleh dulu deh. nanti bertiga juga oke. Siap siap siap. Oke, Kalau yang di sekali lagi bawahnya terima bisa kasih. berdua ya. Di bawahnya bisa berdua, tapi yang di atasnya nggak bisa ya berdua ya. Nah, itu belum ngerti itu. Waktu itu tuh Yang saya lihat ada invite. ada 4 tuh, 1 2 3 4. Oh Itu bisa. Jadi yang invite juga bisa ada, ya. tapi nggak Bolehlah nanti semuanya. Jadi dicoba. pas Mm-mm. dicoba di akun lain itu ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Oh Tapi ya gitu ya. nanti kita coba lagi deh. Oke, Oke, sekali lagi oke. terima kasih Oke, Mbak Nina atas waktunya. sama-sama, Ian. Eh, ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Viners semua Semoga sekalian. bermanfaat. Ya. Pasti bermanfaat ini. Terima kasih sekali lagi Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.